1. Identifikasi masalah. Dalam konteks pelayanan kesehatan, terutama di wilayah berkembang dan pedesaan, terdapat sejumlah kendala serius yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan, yaitu seperti pencatatan pasien yang masih manual. Dengan sistem pencatatan yang menggunakan kertas dan arsip fisik, menyebabkan data pasien mudah hilang, sulit dilacak, dan menyulitkan proses pelacakan riwayat medis. Kedua, jadwal dokter dan antrean tidak efisien. Banyaknya fasilitas kesehatan belum memiliki sistem penjadwalan atau manajemen antrean yang terstruktur. Akibatnya, pasien harus menunggu lama, terjadinya penumpukan antrean, dan berdampak pada waktu tunggu yang tinggi serta kualitas pelayanan yang rendah. Dan ketiga, minimnya pengingat jadwal kontrol dan minum obat. Tidak ada sistem yang membantu pasien untuk mengingat jadwal kontrol rutin dan konsumsi obat secara teratur. Kondisi ini dapat mengakibatkan terputusnya pengobatan, memperburuk kondisi kesehatan pasien, serta meningkatkan angka non-kepatuhan terhadap terapi. Dan keempat, kurangnya integritas antar unit pelayanan, seperti dokter, laboratorium, apotek, dan administrasi, yang masih bekerja secara terpisah. Dan tidak adanya integritas data yang menyebabkan proses layanan menjadi lambat, tumpang tindih, dan rentan pada kesalahan informasi. Yang terakhir, tidak tersedianya data rekam medis elektronik yang lengkap. Banyak fasilitas yang belum memiliki sistem rekam medis elektronik atau RME. Hal ini menyebabkan akses data pasien menjadi lebih sulit, terutama saat pasien dirujuk atau pindah layanan. Kedua, rumusan sistem Smart Healthcare. Apa itu Smart Healthcare? Sebuah sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan berbasis web dan mobile yang dirancang untuk mengintegritaskan berbagai proses layanan dalam suatu platform digital dengan tujuan A. Mengintegrasikan proses pelayanan. Sistem ini memungkinkan integritas pelayanan data pasien, jadwal pemeriksaan, pemesanan obat, dan pembayaran dalam satu sistem terpusat. Hal ini juga mempercepat proses layanan dan mengurangi duplikasi kerja. B. Mengurangi antrian dengan reservasi online. Pasien dapat melakukan pendaftaran dan reservasi jadwal kunjungan melalui aplikasi atau secara online, dan itu juga akan mempengaruhi efisiensi dalam antrean. C. Meningkatkan koordinasi antar unit. Sistem ini menghubungkan berbagai unit pelayanan seperti dokter, apotek, laboratorium, serta administrasi. Informasi pasien juga dapat diakses secara real time oleh unit terkait, sehingga aliran pelayanan menjadi lebih cepat dan tepat. D. Memberikan pengingat otomatis kepada pasien. Pasien akan menerima notifikasi otomatis untuk jadwal kontrol atau konsumsi obat, atau juga vaksinasi melalui aplikasi atau SMS. Hal ini mendorong kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan meningkatkan hasil kesehatan jangka panjang. Baiklah, saya akan menjelaskan rumusan sistem. Smart Healthcare adalah sistem informasi manajemen berbasis web dan mobile yang bertujuan untuk meningkatkan pencatatan data pasien, jadwal pemeriksaan, dan resep pembayaran dalam satu sistem. Mengurangi antrean melalui reservasi online, meningkatkan koordinasi antar unit klinik seperti dokter, apotek, dan administrasi. Selanjutnya yaitu memberikan pengingat otomatis kepada pasien tentang jadwal kontrol dan obat. Tujuan utamanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, klinik, memberikan kenyamanan bagi pasien, menyediakan data medis digital yang aman dan mudah diakses. Selanjutnya itu alur sistem, yaitu workflow. Yang pertama, pasien mendaftar via aplikasi web, pilih jadwal dan dokter. Yang kedua, sistem memverifikasi data dan memberikan nomor antrean digital. Yang ketiga, data pasien otomatis masuk ke dashboard dokter dan admin. Yang keempat, setelah pemeriksaan, dokter input resep langsung ke sistem. Yang kelima, apotek menerima notifikasi resep dan menyiapkan obat. Yang keenam, pembayaran dilakukan secara tunai atau non-tunai melalui sistem. Yang ketujuh yaitu sistem kirim reminder atau ke pasien untuk kontrol berikutnya atau jadwal minum obat. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas fitur-fitur utama sistem. 1. Pendaftaran dan reservasi online pasien. Pasien dapat mendaftar dan memilih jadwal konsultasi atau pemeriksaan dengan dokter dari rumah melalui aplikasi atau website. Ini memungkinkan proses reservasi menjadi lebih praktis dan efisien tanpa perlu datang langsung ke lokasi pelayanan kesehatan. 2. Rekan medis digital. Seluruh riwayat medis pasien seperti riwayat penyakit, hasil laboratorium, resep obat, dan tindakan medis yang lainnya
secara digital akan tersimpan di dalam sistem. 3. Pengingat otomatis. Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pasien terkait jadwal kontrol selanjutnya, konsumsi obat, atau informasi penting lainnya melalui SMS atau WhatsApp maupun aplikasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana pengobatan. 4. Pembayaran terintegrasi. Sistem kasir telah terhubung langsung dengan data pasien sehingga memungkinkan pembayaran dilakukan secara digital atau cashless, serta tercatat otomatis ke dalam sistem administrasi dan rekam medis pasien. 5. Laporan kesehatan dan statistik klinik. Pihak klinik atau manajemen dapat menarik berbagai jenis laporan secara otomatis, seperti jumlah kunjungan pasien, jenis penyakit terbanyak, serta tren pelayanan. Ini sangat berguna untuk mengambil keputusan berbasis data. 6. Integritas laboratorium dan apotek. Hasil laboratorium serta resep dari dokter langsung terhubung dengan sistem apotek dan laboratorium, sehingga proses penyiapan obat dan pengecekan hasil lab bisa dilakukan dengan cepat tanpa proses manual tambahan. 7. Login multi-akses. Sistem menyediakan akses yang berbeda-beda untuk dokter, petugas, admin, maupun pasien. Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data sesuai peran dan kewenangannya demi menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi. Dan juga saya akan membahas manfaat sistem. 1. Mengurangi antrian dan waktu tunggu pasien. Dengan adanya sistem reservasi online dan manajemen antrian digital, pasien tidak perlu lagi menunggu lama di tempat pelayanan. 2. Meminimalkan kesalahan administrasi dan pencatatan. Sistem digital mengurangi potensi human error dalam penulisan, perhitungan, atau penyimpanan data. Semua proses dicatat secara otomatis dan terstruktur. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Integritas data dan layanan membuat proses menjadi lebih cepat, akurat, dan profesional, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatnya kepuasan pasien terhadap klinik. 4. Memberikan kontrol lebih baik terhadap data pasien dan operasional klinik. Sistem memungkinkan pengelola untuk memantau data pasien, jadwal pembayaran, hingga stok obat secara real time, sehingga pengembalian keputusan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. 5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Ketika pasien merasa dilayani dengan sistem yang rapi, transparan, dan modern, kepercayaan mereka terhadap institusi layanan kesehatan akan meningkat secara signifikan. Teknologi yang digunakan. Yang pertama, front end atau antarmuka pengguna. React.js atau web digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi berbasis web. React.js adalah pustaka JavaScript yang sangat populer karena performanya cepat dan komponen-komponennya yang dapat digunakan kembali. Cocok untuk membuat tampilan antarmuka pengguna yang dinamis dan interaktif, seperti dashboard klinik, form pendaftaran pasien, dan sistem referensi online. Flutter atau mobile app. Flutter adalah framework open source dari Google untuk membangun aplikasi mobile cross-platform Android dan iOS dengan satu basis kode. Mendukung tampilan yang responsif dan performa tinggi. Sangat cocok untuk aplikasi pasien. Yang kedua ada backend atau server dan logika aplikasi. Node.js dengan Express. Node.js adalah runtime JavaScript yang berjalan di server. Express adalah framework minimalis untuk Node.js yang mempermudah pembangunan API atau disebut juga dengan Application Programming Interface. Digunakan untuk mengelola logika aplikasi seperti autentikasi, pemrosesan data pasien, pengelolaan jadwal, dan komunikasi antar pasien. Yang ketiga, ada database atau basis data. MongoDB atau PostgreSQL. MongoDB adalah database NoSQL berbasis dokumen, cocok untuk data yang fleksibel atau semi-struktural seperti catatan medis. PostgreSQL adalah data relasionalis yang kuat dan mendukung query kompleks. Cocok untuk kebutuhan integrasi yang tinggi dan data yang sangat terstruktur seperti transaksi pembayaran atau antrian layanan. Sistem dapat memilih salah satu atau menggunakan kombinasi keduanya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada integrasi API pihak ketiga. Twilio atau WhatsApp API notifikasi.
Digunakan untuk mengirim notifikasi otomatis ke pasien, seperti pengingat jadwal kontrol, minum obat, atau informasi antrian. WhatsApp API sangat bergunakan karena banyak pasien di daerah lebih familiar dan aktif menggunakan WhatsApp. Midtrans atau pembayaran. Midtrans adalah layanan payment gateway yang memfasilitaskan transaksi pembayaran online. Mendukung berbagai metode pembayaran seperti e-wallet, transaksi bank, dan kartu kredit. Dan yang terakhir, Google Calendar API atau jadwal dokter. Digunakan untuk mengatur dan menyinkronkan jadwal dokter secara otomatis. Memungkinkan pasien melihat slot yang tersedia dan membuat reversi langsung dari sistem. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari materi ini adalah Smart Traffic Management System atau STMS merupakan solusi berbasis teknologi yang dirancang untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di perkotaan. Dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen atau SIM, sensor IoT, serta analitik berbasis AI, sistem ini mampu mengumpulkan, menganalisis, dan merespon data lalu lintas secara real time. Alur kerja yang otomatis dan terintegrasi memungkinkan pengaturan lalu lintas yang lebih efisien, mengambil keputusan yang cepat, serta pemberian informasi akurat kepada pengguna jalan. Penerapan STMS tidak hanya meningkatkan kelancaran lalu lintas, tapi juga mendukung mobilitas perkotaan yang lebih aman, hemat waktu, dan berkelanjutan di era digital.